Terima kasih minggu yang lalu sudah ikut Bina Iman Anak Online. Halo kakak-kakak pembina Bina Iman, saya Kevin dari lingkungan Santa Monica. Tadi pagi Kevin sudah mengikuti kegiatan Bina Iman. Teman-teman, minggu depan kita akan lomba atau festival menyanyi memuji Bunda Maria. Bulan ini, bulan Rosario, kita memuji Bunda Maria dalam doa dan bernyanyi. Teman-teman ikut ya. Aku tunggu, segera daftar. Oke? Wah, Leca cantik banget hari ini. Udah siap-siap mau kemana nih? Enggak kok. Oh, Mama tahu. Kamu kayaknya mau siap-siap ikut Bina Iman online ya? Iya. Kalau gitu kita ajak teman-teman dulu yuk ikut Bina Iman. Teman-teman, ikut Bina Iman yuk. Nah, sebelum memulai Bina Iman, kita berdoa dulu ya, Sel. Sikap baik berdoa gimana, Sel? Kayak gini, terus matanya ditutup. Oh, pinter. Ayo kita mulai ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami boleh bangun dengan segar. Sekarang kami mau mengikuti Bina Iman online. Kami mohon berkatilah agar kami dapat mengikuti Bina Iman dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah, sudah selesai nih, so kita berdoa. Sekarang yuk kita ikuti rangkaian Bina Iman hari ini, oke? Oke. Ayo kita memuji Tuhan dulu yuk. Yesus pokok dan kita sekarangnya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita sekarangnya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita sekarangnya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita sekarangnya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita sekarangnya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita sekarangnya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Saatnya mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, halo Anti Dewi. Halo Anti Pimpin. Halo anak-anak. Anti Dewi, hari ini kita akan membahas tentang Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21.
itu isinya tentang tricky question. Apa itu tricky question? Tricky question itu adalah pertanyaan tanpa jawaban. Misalnya? Mau tahu contohnya? Iya. Ayo, Anti Dewi tebak ya. Apa yang ada di kantong celananya Anti Pinpin? Permen? Bukan. Coklat? Bukan. HP? Bukan. Cincin? Bukan. Gelang? Snack? Bukan. Alat tulis? Bukan. Terus apa? Tahu nggak? Yang ada di celananya Anti Pinpin adalah lobang. Lobang? Jadi nggak ada apa-apanya. Kosong dong. Kosong. Nah, kalau Anti Dewi jawab apapun, nggak mungkin ada jawabannya. Semuanya salah. Itu namanya tricky question. Gitu. Terus? Ya, kalau tricky question itu ya gitu, nggak ada jawabannya. Jawab apapun pasti salah. Nah, hari ini cerita Alkitabnya juga tentang tricky question. Mau tahu nggak ceritanya? Mau dong. Ayo kita dengerin yuk ceritanya. Jadi pada waktu itu, Yesus mengajar tentang kasih. Yesus banyak menolong orang, banyak melakukan mukjizat. Banyak orang-orang yang ikut menjadi pengikut Yesus dan percaya kepada Yesus. Sedangkan orang-orang Farisi adalah orang yang terpandang dan dihormati pada masa itu, serta banyak juga pengikutnya. Namun, banyak pengikutnya lama-kelamaan lebih memilih ikut Yesus. Bahkan Yesus sering menegur orang Farisi karena bertentangan ajaran dan adat istiadatnya dengan Yesus. Yesus mengajar dengan cara mengasihi semua orang, sedang orang Farisi mengajar dengan cara yang keras. Orang Farisi memusuhi orang yang dianggap berdosa. Lama-kelamaan, orang Farisi menjadi benci dan ingin menyingkirkan Yesus. Jika Yesus tidak ada, pastilah mereka tetap menjadi yang paling dihormati. Begitulah pikir mereka. Maka mereka merencanakan sesuatu. Suatu hari ketika Yesus sedang berbicara di depan orang banyak, mereka sengaja memberi pertanyaan jebakan kepada Yesus. Mereka bertanya, "Guru, Engkau adalah orang yang jujur dan tidak suka berkata bohong. Katakan kepada kami, apakah diperbolehkan membayar uang pajak kepada Kaisar?" Yesus tahu bahwa ini adalah pertanyaan jebakan. Karena jika Yesus berkata ya, harus membayar, maka pengikut-pengikut Yesus menjadi marah kepada Yesus karena mereka diperas tenaganya dan harus membayar pajak yang besar kepada Kaisar. Namun, jika Yesus menjawab tidak, maka Kaisar yang akan marah kepada Yesus dan memasukkan Yesus ke dalam penjara. Yesus menjawab, "Tunjukkan kepadaku uang untuk pajak itu." Maka mereka mengambil uang dan menunjukkan kepada Yesus. Yesus bertanya lagi,
gambar dan tulisan siapakah itu? Orang Farisi menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Kata Yesus, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, itu nanti ceritanya. Jadi, maksudnya di dalam koin tadi ada gambar Kaisar. Jadi itu harus dikembalikan kepada Kaisar. Nah, sedangkan kita ini diciptakan sesuai dengan citra Allah, sesuai dengan gambar Allah. Jadi kita juga harus menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Allah. Cara menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan itu caranya dengan begini. Pertama, kita harus rajin ke gereja. Lalu harus sering baca kitab suci. Lalu kita harus melaksanakan ajaran Tuhan. Nah, apa itu ajaran Tuhan nanti? Terima kasih Nah, betul. kepada sesama. Nah, betul. Itulah yang diminta Tuhan. Kita harus melaksanakan perintah Tuhan, itu harus menyayangi sesama, mencintai sesama, begitu. Oh, sekarang aku ngerti. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita juga harus membayar pajak kepada negara. Betul. Dan kita juga sebagai ciptaan Tuhan, secitra dengan gambaran Allah, berarti kita juga harus memberikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Betul. Gitu. Kita Sekarang harus selalu mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita juga takut, kita juga sedih, kita juga harus selalu mengandalkan Tuhan. Gitu. sekarang ngerti Anti Pinpin. Demikianlah firman Tuhan hari ini anak-anak. Sekarang kita lanjut ke acara berikutnya. Ayo anak-anak, kita memuji Tuhan sekali lagi.
sudah mengikuti bina iman dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu selalu dalam hidup kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat dan setamu terpuji Engkau di antara wanita dan tercela buat Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami sekarang waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa berdoa bersama ya. Dadah. Halo kakak-kakak pembina Bina Iman, saya Kevin dari lingkungan Santa Monica. Tadi pagi, Kevin sudah mengikuti kegiatan Bina Iman secara online. Sekarang, Kevin mau membuat kreativitas tentang gerbang kerajaan surga. Bahan-bahannya adalah kertas buffalo, pensil, spidol, bolpen, penggaris, pensil warna, dan gunting. Pertama-tama dilipat menjadi 2 butir dahulu. Setelah itu garis tengah ditebali. Setelah itu dilipat. Setelah itu digambar menjadi kerajaan. Ini gambar gerbangnya. Lalu dari pola ini kita gunting. Setelah digunting bentuknya seperti ini. Lalu di setiap bagian ini kita tulis 4 sikap untuk mengikuti Yesus. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, menolong sesama. Yang ketiga, berbagi. Setelah kita menulis 4 sikap mengikuti Yesus, kita beri hiasan seperti ini. Kemudian kita warnai.
Selanjutnya kita tulis ayat emas dari Matius 22 ayat 14. Ayat emas tersebut adalah sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Setelah itu kita tulis nama dan lingkungan. Hasilnya seperti ini.